Sebelum saya memulai video ini, terlebih dahulu mempersilahkan kepada pemateri untuk memasuki tempat yang disediakan. Kepada pemateri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat umur, nikmat kesempatan, iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bersama Yusrin Mahendra ingin membahas tentang istiqomah dalam berhijrah. Langsung saja kepada Bung Yusrin untuk menjelaskan. Pada Bung Yusrin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa panjang lebar, karena sudah dibuka oleh Bung Firdaus, ya, saya langsung saja membuka atau memulai acara ini itu dengan membawa materi tentang seperti yang dinyatakan oleh Bung Firdaus tadi, istiqomah dalam berhijrah. Langsung saja, istiqomah itu teman-teman semuanya, arti istiqomah itu yaitu melakukan secara terus-menerus. Itu arti istiqomah. Sedangkan hijrah adalah misalnya kita sudah misalnya mengubah diri menjadi lebih baik, kita berhijrah, berpindah tempat, berpindah keadaan teman-teman semuanya. Maka ini adalah jadi bisa diartikan bahwa materi ini adalah istiqomah atau istiqomah tetap dalam kebaikan atau istiqomah dalam hijrah teman-teman semuanya. Maka ketika kita dalam keadaan baik, misalnya dari kemaksiatan kita menuju kebaikan teman-teman semuanya, pasti ada tantangannya teman-teman semuanya. Pasti ada tantangannya. Ketika misalnya kita dulu yang berbuat maksiat berubah, sudah rajin sholat, sudah rajin menuntut ilmu, sudah rajin semuanya, sudah meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada tantangan, yaitu apa? Ocehan masyarakat, ocehan teman-teman semuanya, dibully oleh teman-teman semuanya. Misalnya dikatakan, so ustad lo, so alim lo, so ingatin orang, sedangkan lo banyak dosa. Ini adalah tantangan. Saya juga pun merasakan, dan begitu pun Bung Firdaus. Semuanya merasakan ketika kita berhijrah. Terus pertanyaannya, bagaimana cara kita supaya istiqomah dalam keadaan tersebut? Bagaimana supaya kita istiqomah dengan hijrah kita? Maka yang perlu diingat oleh teman-teman semuanya, bahwa ini bukan hanya dirasakan oleh kita, bukan hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tapi tantangan ini sudah dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Contohnya, keluarga Yasir yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, yang itu disiksa, ibunya Yasir disiksa, itu namanya Umayyah, disiksa. Ini merupakan sebuah tantangan. Yasir sendiri melihat ibunya disiksa. Karena apa? Karena berhijrah dari orang kafir menjadi orang muslim, dari yang buruk menjadi baik, mendapatkan tantangan, boikot. Itu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah, ketika melakukan kebaikan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sabrun ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga menantikan dia. Maka apa yang dibalas oleh Umayyah, ibunya Yasir ini? Maka Umayyah membalas, ya Rasulullah, sesungguhnya surga ada di depan mata. Ini adalah sebuah kesabaran. Maka yang menjadi pertanyaannya, ketika kita mendapatkan tantangan ini, kok kita mengeluh? Sedikit dihina, mengeluh. Sedikit dihina, mau keluar dari kajian. Sedikit dihina, tidak mau sholat. Sedikit dihina, tidak mau menuntut ilmu lagi. Kita harus, apa sih tantangan yang kita dapat? Hanya sebuah ocehan perkataan saja. Tidak seberapa yang didapatkan
oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Maka kita lihat bagaimana para sahabat dibunuh, dan kita lihat bagaimana tantangan orang muslim lainnya seperti di Palestina disiksa karena akan mendapatkan hidayah. Maka kita istiqomah sebagai remaja dan pemuda harus istiqomah. Harus bagaimana perjuangan saya dalam istiqomah ini. Coba kita lihat, perjuangan kita hanya sedikit teman-teman semuanya, tidak banyak, hanya sekedar mendapatkan ocehan, teman-teman. Tidak sebanding dengan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dan ulama terdahulu. Misalnya Imam Malik mendapatkan siksaan. Karena apa? Karena beliau menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang mengatakan, pemerintah pada situ mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk maksudnya. Maka Imam Malik ini tetap dalam pendiriannya tidak mau mengatakan hal seperti itu dan tidak mau menyesatkan umat. Ini adalah istiqomah dalam kebaikan. Maka Imam Malik disiksa. Apakah Imam Malik mengeluh? Tidak, tetap istiqomah. Maka bagaimana dengan kita sekarang? Jangan terlalu pikirkan teman-teman semuanya ketika orang mengatakan hal seperti itu. Buat apa pikirkan? Anggaplah itu hanyalah sebuah angin yang lewat, sebuah hiasan kita. Sebuah hiasan ketika kita berhijrah di jalan Allah SWT. Kita tetap istiqomah, tetap merubah diri. Marilah kita bayangkan bagaimana sikap kita. Tidak seberapa yang kita dapatkan, kita hanya sekedar ocehan orang lain. Kok sedikit sekali keimanan kita kepada Allah SWT ketika kita hanya dihina, terus kita pantang semangat, terus kita mundur semangatnya. Ini adalah sebuah kesalahan. Marilah kita melihat bagaimana perjuangan sahabat. Bagaimana cara kita menanggapi dari ocehan-ocehan orang lain supaya kita tetap istiqomah, yaitu cara menanggapinya adalah dengan santai saja. Anggaplah begini teman-teman, kalau prinsip yang dipegang oleh saya teman-teman semuanya, orang yang berbuat buruk saja akan mendapatkan ocehan, akan mendapatkan tantangan. Terus bagaimana dengan orang yang melakukan kebaikan lebih besar lagi? Maka apa yang kita bisa update itu kita harus tetap istiqomah. Orang yang salah saja mendapatkan tantangan, apalagi orang yang berbuat baik. Kan begitu teman-teman semua. Maka jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain. Seperti kata Ustaz Felix itu, jika kita ingin mendapatkan perhatian atau ingin dianggap benar oleh semua orang, atau ingin mencari muka di depan semua orang, atau supaya orang itu menganggap kita benar atau baik di mata manusia, itu tidak mungkin. Karena apa? Orang baik akan dihina oleh orang yang jahat. Orang yang jahat akan dibicarakan oleh orang baik. Ini adalah sebuah tantangan yang memang manusia itu dapatkan ketika melakukan kebaikan. Maka Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, apakah kalian hanya sekedar mengatakan saya beriman, sedangkan kalian tidak mendapatkan tantangan seperti yang didapatkan oleh umat terdahulu? Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran. Itu Allah menendang. Apakah kita hanya bisa mengatakan saya beriman sedangkan saya tidak diuji? Maka kita harus bersabar teman-teman semua. Harus bersabar, kita akan mendapatkan tantangan, tapi balasannya yaitu kebahagiaan dunia. Kita sebagai remaja ketika dikatakan seperti itu, jangan terlalu memikirkan. Seperti perkataan saya tadi, anggaplah itu hanyalah sebuah angin yang lewat teman-teman. Sebuah angin yang lewat begitu saja. Anggaplah itu hanyalah hiasan. Jangan terlalu memikirkan. Karena apa? Karena orang tersebut tidak akan tanggung jawab ketika kita masuk neraka nanti. Tidak akan tanggung jawab ketika kita sengsara di dunia. Maka biarkanlah orang berbicara hal-hal lain. Terpenting apa? Kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Marilah menjadi remaja pembawa perubahan. Jangan anggap perkataan orang. Kita adalah remaja, masa depan agama dan masa depan bangsa. Umat masih membutuhkan kita. Jangan terpengaruh dengan perkataan
orang tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, selebihnya saya kembalikan ke Bung Firdaus. Baik, terima kasih kepada Bung Yusrin telah menyampaikan materi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya mengakhiri acara kita ini, saya mau bertanya kepada Bung Yusrin. Misalnya, ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain, terus dia tidak mau menerima atau mencaci maki kita, apa respon kita ketika kita dalam kondisi seperti itu? Jadi saya bisa ulangi pertanyaan Bung Firdaus ini, bagaimana sih, karena ini kan sangat berkorelasi ya, ketika kita berhijrah dalam kebaikan, kan tidak mungkin kita hanya diam dalam kebaikan ini tanpa ada mengingatkan orang lain. Kan kita kan akan diminta tanggung jawab ilmu kita ketika ilmu kita tidak dibagikan ke orang lain. Maka yang menjadi pertanyaan Bung Firdaus ini, bagaimana sih ketika kita mengingatkan orang lain atau berdakwah kepada orang lain, kita mendapatkan hinaan, ocehan. Jadi begini ya Bung Firdaus, kita amati dulu bagaimana sih perjalanan Rasulullah SAW dan sahabat dari dahulu. Contohnya Rasulullah SAW menyampaikan kebaikan. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diinjak kepalanya ketika sholat, dilempari dengan dilempari dengan kotoran onta. Ini kan merupakan sebuah tantangan. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif, dilempari batu. Ini kan sebuah tantangan dalam begitu pun sahabat disiksa, digantung dan lain sebagainya. Maka kita lihat sahabat-sahabat kita sekarang itu di luar negeri itu mendapatkan siksa. Bahkan ada yang orang yang menyampaikan kebaikan digoreng dengan api yang besar. Ini kan sebuah tantangan. Terus bagaimana dengan kita sekarang yang hanya mendapatkan hinaan, yang hanya mendapatkan ocehan? Begitu saja. Itu kan nggak banyak. Itu kan hanya sebuah perkataan yang tidak melukai kita. Itu hanya perasaan saja, melukai perasaan kita saja. Maka jangan kita terlalu menganggap ini, coba kita itu supaya kita merespon kita itu ya bisa saja kita mengingat kembali bagaimana perjuangan sahabat yang disiksa, orang-orang terdahulu siksa, begitupun nabi-nabi yang lain mendapatkan ujian. Maka kita harus bersabar, tetap mengingatkan dalam kebaikan. Tetap mengingatkan dalam kebaikan. Maka ketika kita menyampaikan sesuatu, maka kita dengan cara yang baik, walaupun orang tersebut menggunakan bahasa yang kasar, maka kita jangan tanggapi dengan cara yang kasar juga. Maka tidak ada bedanya kita dengan orang tersebut, teman-teman semua. Maka kita ya santai saja. Kan ini kan hanya sebuah perkataan, sebuah ocehan, tidak sebanding dengan sahabat dahulu yang mendapatkan siksaan yang begitu berat. Jangankan kita umatnya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan ketika mengingatkan orang lain, ketika mengajak orang lain kepada kebaikan. Apalagi kita manusia hanya mendapatkan ilmunya, hanya mendapatkan, kita ini saja hanya mendapatkan ocehan saja. Maka kita harus istiqomah dalam kebaikan. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Bung Yusrin atas jawabannya. Jawabannya sangat bermanfaat untuk jawaban Bung Yusrin sangat bermanfaat untuk saya dan membuat saya tambah semangat untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri video ini, saya beri kesempatan kepada Bung Yusrin untuk menyampaikan kesimpulan kepada Bung Yusrin. Silakan. Jadi closing statement atau kesimpulan teman-teman semuanya. Maka sebagai kesimpulan saya itu, kita harus tetap istiqomah dalam kebaikan teman-teman semuanya. Jangan terlalu menganggap ocehan manusia itu. Seperti yang saya katakan tadi, anggaplah bahwa ini adalah hanya angin yang lewat. Seperti kata Ustaz Felix itu, saya mendengar motivasi Ustaz Felix, saya langsung semangat. Apa itu? Suatu saat nanti kita akan bersyukur karena sudah memegang ketaatan ini, sudah mau mengikuti kebaikan ini. Maka kita akan bersyukurnya suatu saat nanti. Maka ketika kita berpegang teguh kepada agama,
maka kita insya Allah akan mendapatkan balasan yang begitu luar biasa itu, yaitu surga Allah SWT. Bersabarlah, yaitu bersabarlah. Mari kita tetap dalam kebaikan, memotivasi orang untuk kebaikan. Maka kita jangan pantang mundur, teman-teman. Jangan pantang mundur. Kita harus tetap semangat, maju, tetap maju terus. Karena apa, teman-teman saya? Kita sebagai remaja, sebagai pemuda, kita adalah harapan agama dan bangsa. Maka ketika kita tidak baik, ketika kita berbuat buruk, maka apa yang akan dirasakan oleh bangsa? Maka apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita? Kita adalah penentu. Kita adalah penentu masa depan. Maka kita harus tetap istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah kita akan mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Dijelaskan bahwasanya di hadis qudsi itu, bahwasanya orang yang mendapatkan begitu amat pedih cobaan di dunia itu, maka ketika dicelupkan dalam surga, maka orang tersebut, ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah merasakan kesusahan dunia. Saking apa? Saking nikmatnya surga. Saking nikmatnya surga. Maka ketika orang mendapatkan kesenangan di dunia, ketika dicelupkan ke dalam neraka, ya Allah, aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan itu. Sekapa? Saking beratnya siksa. Maka kita tetap tetap dalam kebaikan, insya Allah, dan pasti kita akan mendapatkan balasan yang begitu luar biasa, begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Bung Yusri atas kesimpulannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.